Oke, kita baca ya. Kita baca ininya sama-sama, agak yang ini besarnya. Ekonomi Allah lawan ajaran lain. Oke, ayat 3. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka, dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang menyeleweng dan yang tersesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang mereka kemukakan secara mutlak. Ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan tidak taat, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Bagi orang cabul dan laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang yang bersumpah palsu, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Oke ya, jadi kita telah baca dari ayat 3 sampai 14. Terlihat singkat ya, namun memiliki makna yang begitu dalam. Kalau kita lihat di dalam sini, ada perkataan itu ekonomi Allah melawan ajaran lain. Nah, teman-teman di sini, apa sih ekonomi Allah itu? Ada yang tahu? Dari Axel, Florence, Rika, Kaledi. Ada yang mau coba? Ekonomi Allah itu adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia, sehingga manusia bisa memiliki hayatnya menjadi satu dengan Dia. Amin. Dan bisa mengekspresikan. Amin. Ya, jadi ini adalah perkataan yang tersirat ya. Jadi memang tidak ada dalam Alkitab tulisan ekonomi Allah, namun ini adalah satu perkara yang betul-betul tersirat. Jadi sekarang kita lihat tadi ayat 3 sampai 14 ya. Nanti setelah saya share, teman-teman boleh share ya. Ini adalah bagaimana sebenarnya Tuhan menginginkan supaya manusia itu memiliki satu tujuan, yang adalah tadi sudah di-share oleh Kaledia, yaitu supaya Allah boleh menyaurkan dirinya kepada kita. Nah, tapi Paulus di sini menyampaikan dengan perkataan yang cukup keras ya, dia menegur jemaat di Efesus. Ya, dia meminta Timotius untuk berbicara demikian. Nah, dikatakan ayat 3 dan 4 ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ya, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang menghasilkan angan-angan belaka dan bukan tata hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, kita lihat ya di sini catatan kakinya ya, yang menyatakan bahwa ini adalah ekonomi Allah. Nah, ini cukup panjang, tapi teman-teman yang dimaksud di sini adalah satu ekonomi ya, adalah pengaturan atau administrasi keluarga Allah. Jadi sekarang
kita semua adalah keluarga Allah, ya, tidak terkecuali kita dari mana, kita siapa, ya, dan bagaimanapun kondisi kita, ya, kita adalah orang-orang yang menjadi keluarga Allah. Maka hari ini sebagai orang yang percaya, bagaimana kondisi kita, ya enggak? Bagaimana yang kita lakukan, ya? Yang kita lakukan adalah supaya dikatakan tadi jangan menyeleweng, jangan mengajarkan ajaran lain, ya. Dan ayat 5 dibilang tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Supaya apa? Supaya ekonomi Allah atau tadi tata hidup ya boleh terjadi di antara orang-orang Kristen hari ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kita sebagai orang Kristen apakah sudah memiliki satu kehendak yang sama? Apakah kita masih hidup berdasarkan diri sendiri, ya? Ataukah kita memiliki kehendak yang sama dengan Allah? Jadi teman-teman, nanti sampai 14, saya akan tambahkan kalau teman-teman ada share ya. Jadi sekali lagi, bagaimana kita hari ini hidup? Ya, seharusnya adalah berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Ya. Jadi semoga teman-teman sekalian bisa melihat ini dengan jelas. Oke, baik. Ada lagi yang mau share? Dipersilakan. Amin. Ada yang mau tanya? Masih bingung? Amin. Aku juga menikmati sama di ayat 11. Itu yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan terpuji seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Injil ini adalah yang berkaitan dengan ekonomi Allah. Jadi hari ini Injil ini juga sudah ada di tangan kita, sudah dipercayakan kepada kita. Dan tugas kita hari ini adalah menggenapkan ekonomi Allah itu, bekerja sama dengan Allah, menyebarkan Injil ini. Itu bukan cuma perkara Tuhan menyelamatkan kita aja, Tuhan menebus kita dari dosa aja, tapi lebih jauh lagi yaitu Tuhan benar-benar ingin menyalurkan hayatnya ke dalam kita. Dan ini nggak banyak orang yang tahu. Jadi kita juga perlu berbagian dalam Injil ini, memberitakan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa Allah ingin bersatu dengan kita, membuat kita berbagian dengan hayat. Puji Tuhan. Amin. Baik. Axel, Rika, Florence, ada yang mau disampaikan? Aku pengen coba menyampaikan apa yang aku nikmati dari apa yang sudah kita baca bersama. Aku dapatnya di ayat 12, itu bunyinya, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Ini lebih menekankan lagi sih, lebih mengingatin ke aku lagi kalau apapun situasinya, kita punya Tuhan gitu yang nguatin kita. Dan apapun pelayanan yang sedang Tuhan kasih di tangan kita saat ini, entah apapun itu, kita pasti dipercayakan melayani ya. Pelayanan ini bukan dikasih karena bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita mampu, tapi memang Tuhan pengen mengerjakan sesuatu gitu melalui hidup kita. Jadi yang pertama, jangan khawatir karena Tuhan selalu kuatin kita punya Tuhan Yesus Kristus. Terus yang kedua, tetap setia dalam pelayanan kita, karena Tuhan ingin mengerjakan sesuatu dengan hal itu. Amin. 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 Thank you, Orange. Oke, dari Axel atau Rika, ada lagi yang mau coba sampaikan atau bertanya? Sangat baik ya, tadi Tuhan menguatkan kita. Maka sekali lagi kita juga jangan jadi orang yang kalah terhadap situasi dunia yang begitu menarik hari ini ya. Orang-orang muda sekarang begitu banyak tertarik ya. Oke. Ada lagi? Yang Selatorika? Belum? Oke, baik. Kita ini ya, berarti sampai di sini saja. Saya coba simpulkan ya. Jadi teman-teman malam hari ini
kita mengucap syukur bahwa Allah tadi juga adalah Allah yang menguatkan, dia juga adalah Allah yang menyertai, sampai apa? Rasul Paulus ya, dulunya Saulus, dia 13, dulu dia apa? Seorang penghujat, dia penganiaya, dia ganas, ya. Tapi apa? Allah mengasihaninya. Kenapa? Karena manusia atau Saulus dulu dia melakukan tanpa sepengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, hari ini kita semua sudah di dalam iman. Kita semua sudah di dalam Kristus, ya. Kita baca Alkitab, kita mengerti mengenai kebenaran, ya, kita berdoa. Tapi apa? Seringkali pengetahuan kita ini hanya sekedar, oh saya Kristen. Oh saya tahu saya pengikut Tuhan. Tapi kehidupannya apa? Belum sesuai dengan tadi pelayanan kita. Nah, sebenarnya kita semua adalah pelayan. Tidak terkecuali, ya. Beberapa hari lalu juga sudah saya share ya, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, ya, telah menerima kasih karunia. Maka hari ini kita sebagai orang yang muda terutama, jangan menjadi apa? Orang yang kalah terhadap situasi hari ini, ya kan? Orang pada main, tanda kutip ya, mohon maaf, Bitcoin ya, saham, bukannya nggak boleh. Tapi apa? Kita sebagai orang muda harus mengejar kebenaran. Nih, di ayat 14 dibilang, anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi, tidak ada alasan bagi kita lagi untuk apa? Untuk mencari hal yang di luar Allah sebenarnya. Namun mengapa masih banyak orang yang demikian? Karena kurangnya pengetahuan akan iman. Nah, teman-teman mau nggak nih kita sebagai orang-orang yang telah membaca ini, ya setelah ini mungkin kita merenung, ya kita berdoa, kita mohon Tuhan supaya apa? Di dalam ayat yang ke-14 tadi boleh juga menjadi suatu dorongan bagi kita. Oh, karunia itu telah dilimpahkan dengan sungguh kepada kita ya, sehingga teman-teman kita, keluarga sekitar kita juga bisa apa? Melihat Kristus melalui diri kita. Nah, teman-teman ini emang nggak mudah ya, tapi perlu proses, perlu belajar, karena Rasul Paulus pun dia juga nggak cuma sekali dua kali baru bisa. Dia mengalami proses yang begitu panjang sampai dia bisa menulis 14 surat. Ya, jadi moga hari ini ya kita semua tidak terkecuali bisa belajar setidaknya sehari ya demi sehari kita tulis surat ya lewat sosial media kita, entah itu Instastory, entah itu WhatsApp Story, kita tulis kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami sehingga orang lain melihat ya mereka terberkati. Mereka ingin mendengar tentang juru selamat. Ya mereka ingin mendengar tentang ekonomi Allah, yaitu bagaimana Allah memiliki satu rencana yang besar di atas keluarganya. Ya, jadi tidak lagi boleh ada ajaran lain. Ya, ajaran lain ini bukan hanya kesesatan ya, tapi juga adalah hal-hal yang di luar daripada Allah. Tadi seperti ya kita main hobi kebanyakan, ya juga terlalu memikirkan hal-hal yang bukan seharusnya, gitu ya. Ini menyebabkan iman kita luntur. Jadi teman-teman, malam ini sungguh mengucap syukur. Malam ini mari kita berpaling kepada Tuhan lagi ya. Oke, oleh karena itu saya kira cukup sampai di sini ya. Jadi tadi di awal juga sudah kita lihat bagaimana ada video mengenai seluruhan kitab 1 Timotius nanti sampai pasal yang ke-6. Nanti kita akan lanjutkan esok lagi. Ya, jadi teman-teman, semoga kasih karunia-Nya beserta dengan kita. Membaca Alkitab tiap hari bukan hanya menjadi, saya kan Kristen ya, baca Alkitab. Tidak. Tapi menjadi satu kedambaan besar. Kalau kita nggak baca, kita rugi. Nah, kita harus punya prinsip seperti itu. Ya, seperti Rasul Paulus, saya mundur lagi. Dalam Filipi 3 ayat 8 ya, kata bahwa segala sesuatu, anggap rugi karena pengenalan aku akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Atau malah kebalikan. Nah, ini pilihan di tangan kita ya. Mau segala sesuatu kita anggap untung atau rugi karena Kristus ya. Jadi teman-teman, moga mata kita tercelik ya. Sehingga melalui kita satu demi satu teman-teman kita yang tadinya mungkin ada kutip duniawi boleh diselamatkan karena kita ya.
Ini satu pekerjaan yang mulia dan semua orang bisa melakukannya. Asalkan kita berpegang pada kekuatan yang Tuhan berikan tadi ya, ayat 12, ya, Dia yang menguatkan kita. Amin. Kita sampai di sini, kita mengucap syukur ya, bahwa Tuhan masih beserta dan terus-menerus memberikan rahmat-Nya. Oke, kalau begitu, mari kita tutup dalam doa ya. Kita